Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ibu-ibunya kemana ini? Masih semangat ibu-ibu? Bapak-bapak masih semangat? Malam ke-12 Ramadan kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan wa faddala habibahu birrusuli bi-inzalil Qur'an wa karrama ummatahu 'ala sa'iril umami bi-tilawatil Qur'an. Salatullahi wa salamuhu 'ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi dzil Qur'an. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال في آية أخرى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف القرآن هو الدواء. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama yang bersama-sama kita hormati para pengurus Masjid Jami Al-Furqan yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati, khususnya saya menghormati hadirin-hadirin sekalian, shaimin shaimat, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat menjalankan ibadah puasa di bulan penuh berkah, di bulan diturunkannya Al-Quran. Insyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, juga para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena tema malam ini judulnya kultum. Kultum berbeda dengan khutbah. Artinya kultum mungkin kebanyakan kita singkatannya itu kuliah 7 menit, atau kalau orang Sunda bilang kuliah 3 menit, atau kalau bahasa versi saya mah kuliah terserah antum. Nah itu, jadi berapa aja. Jadi tadi kisik-kisik sama Ustaz Hayatami cukup beberapa menit saja. Insya Allah mudah-mudahan malam ini walaupun sedikit bisa mendapatkan manfaatnya. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah pada malam hari ini kami sedikit ingin menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan. Sengaja saya bawa kitabnya, yakni bernama At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya Abi Zakaria Yahya bin Syarfuddin An-Nawawi, atau yang lebih dikenal dengan Imam Nawawi dari Damaskus. Bukan Syekh Nawawi Tanah ya, tapi ini Imam Nawawi yang karangannya itu Al-Majmu'. Kitabnya berjilid-jilid. Beliau seorang ulama besar, karyanya banyak, meninggal di usia di bawah 50 tahun, meninggal dalam keadaan pelajar atau belum pernah menikah karena sibuk dengan ilmu, dengan karya-karyanya. Baiklah. Dalam kitab ini dijelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan ini, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Pada bulan Ramadan diturunkannya kitab Al-Quran. Juga dalam surat yang lain dijelaskan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Di manakah malam Lailatul Qadar? Seperti yang kita masih ketahui, malam Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Kita cari di salah satu malam tersebut dari awal sampai terakhir. Bukan saja di malam 10 terakhir, tapi dari awal hingga akhir Ramadan.
Barangkali di salah satu malam tersebut kita mendapatkan kebetulan ya, pada malam tersebut kita sedang beribadah, kita sedang taqarrub ilallah, kita sedang bersedekah, maka amal ibadah yang kebetulan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar maka akan dilipat gandakan pahalanya seperti 1000 bulan lamanya. Insyaallah. Kenapa bisa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala memahami umat kanjeng Nabi Muhammad itu usianya paling banyak atau rata-rata di bawah antara 70 tahun sampai 80 tahun. Sedangkan umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu usianya bahkan sampai 1000 tahun. Seperti usianya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu usianya kurang lebih 950 tahun atau 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi maka melihat keadaan seperti ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus kepada umat Nabi Muhammad dengan memberikan malam Lailatul Qadar supaya pahala atau kebaikan-kebaikan umat Nabi Muhammad itu bisa menyamai umat-umat terdahulu. Maka diberikannya bulan Ramadan, diberikannya malam Lailatul Qadar. Kenapa bisa demikian, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, segala kemuliaan itu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Kata para ulama, kullu syai'in yartabitu bil Qur'an yasbahu 'aziman. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, maka sesuatu tersebut akan menjadi agung, akan menjadi mulia, akan menjadi terhormat. Seperti contohnya pada bulan ini, bulan penuh berkah. Kenapa Ramadan menjadi bulan paling mulia di antara bulan-bulan yang lain? Karena di dalamnya diturunkannya Al-Quran, di malamnya ada malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu diturunkannya juga Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad bisa menjadi Nabi yang paling mulia, Nabi akhir zaman, tapi pangkatnya melebihi Nabi-Nabi yang lain? Karena Nabi Muhammad diwahyukan oleh Allah itu berupa kitab Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril itu malaikat yang paling mulia di antara miliaran malaikat? Karena malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa kitab suci Al-Quran. Dan dengan Al-Quran juga Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad diwajibkannya berpuasa. Sedangkan kewajiban berpuasa tidak lebih waktu zaman Nabi Muhammad itu masih hidup sekitar kurang lebih 9 tahun. Jadi sewaktu di Makkah Nabi Muhammad belum diwajibkan berpuasa 1 bulan penuh, tapi ketika hijrah di Madinah Nabi Muhammad diwajibkan berpuasa pada tahun 10 kurang lebih 10 Hijriah atau kurang lebih tahun 2 Hijriah. Maka beginilah atau inilah kelebihan Al-Quran. Maka saya pribadi berwasiat kepada diri sendiri juga kepada hadirin sekalian, marilah kita pada bulan ini, bulan Ramadan, momentum untuk kembali atau mendekatkan diri lagi kepada Al-Quran, baik dengan membacanya, baik dengan memahaminya, baik juga dengan mempelajarinya. Pak Ustaz, saya mah boro-boro memahami Al-Quran, bacanya juga masih belepotan. Tidak apa-apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Imam Syafi'i rahimahullah pada bulan-bulan sebelum Ramadan itu beliau sibuk dengan kajian-kajian ilmiah tentang fikihnya, tentang tafsirnya. Tapi ketika beliau memasuki bulan Ramadan, beliau meninggalkan semua aktivitasnya dan beliau fokus pada tadarus Al-Quran. Bahkan menurut keterangan Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan itu sampai 60 kali hataman. Berarti dihitung-hitung kalau 1 bulan 60 kali hataman, 1 hari kira-kira berapa hataman? 2. Nah, pertanyaannya, kita sudah berapa kali hatam pada 12 hari ini? Nah, maka dari itu marilah kita mengajak bersama-sama untuk kembali tadarus Al-Quran. Walaupun tadarus Al-Qurannya itu masih belum lancar, walaupun tadarus Al-Qurannya sekedar membaca, tidak apa-apa, tidak mengapa membaca Al-Quran walaupun belum sampai memahami bahkan mengamalkan. Itu membaca Al-Quran itu kata para ulama al-muta'abbad bitilawati. Membacanya saja walaupun tidak dengan memahami atau belum sempat mengamalkan itu dihitung dengan ibadah, dihitung dengan pahala yang berlipat ganda. Apalagi membacanya dalam
bulan suci Ramadan. Insya Allah. Di sini ada aktivis Al-Quran. Marilah kita bareng-bareng baca Al-Quran di musola atau di masjid-masjid bersama para ahli Al-Quran. Dalam keterangannya, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mahiru alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararati. Orang yang membaca Al-Quran, sedang orang yang membacanya tersebut itu lancar, mahir atau ahli seperti para penghafal Al-Quran atau ahli kitab yang lain, itu nanti di akhirat akan dibalas dengan ditempatkan bersama para malaikat yang mulia. Baca Al-Quran 1 jam dapat 3 juz. Berarti kategorinya lancar dan mahir. Insya Allah mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran seperti itu akan ditempatkan bersama-sama para malaikat yang mulia di akhirat nanti. Sedangkan walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatataqqa'u fihi 'alaihi wa huwa 'alaihi syahid. Dan orang yang membaca Al-Quran, sedang orang tersebut itu terbantah-bantah, tidak lancar, masih terselayap sedikit, itu nanti balasannya seperti apa? Wa huwa 'alaihi syahid lahu ajrun. Orang tersebut yang membaca Al-Quran secara terbantah-bantah atau belum lancar itu mendapatkan 2 pahala. 1 pahala membaca Al-Qurannya, kedua pahala lelahnya, pahala capeknya, enggak lancar-lancar. 1 juz itu boro-boro 1 jam, ini sampai berhari-hari. Maka dari itu kami mengajak bersama-sama kepada jamaah Masjid Al-Furqan khususnya dan umumnya muslim-muslimat, marilah pada bulan Ramadan ini momentum kita kembali lagi kepada Al-Quran, minimal dengan tadarus dan membacanya. Kalau tidak sanggup atau malas sendirian, bikin komunitas atau bikin jamaah bimbingan biar semangat. Kadang kita itu kalau sendirian itu bawaannya malas karena setannya itu lumayan, artinya setan dari diri sendiri, karena bulan puasa menurut keterangan setannya itu dibelenggu ya. Jadi bikin komunitas, biasanya kalau bareng-bareng itu agak sedikit semangat bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Kebetulan saya pribadi di mana-mana gitu, mungkin pegiat atau mengkampanyekan Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, saya belajar Al-Quran waktu dulu di Serang dan juga masih terus bersama Al-Quran dengan anak-anak murid atau anak-anak kecil di rumah. Jadi pesan dari guru-guru saya, ajarkan Al-Quran, amalkan Al-Quran, layani Al-Quran. Insya Allah kamu akan hidup mulia bersama Al-Quran. Mungkin kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Kesimpulan dan poinnya, marilah kita syiarkan, marilah kita bareng-bareng semangat lagi untuk tadarus Al-Quran, membacanya di bulan yang penuh berkah ini. Bila tidak bisa sendirian, marilah kita bikin komunitas, bikin kumpulan yang membuat kita semangat lagi tadarus Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.